Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Bahar Muzanar dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang activity report dari bisnis kuliner martabak Barmus yang disusun oleh saya sendiri, Fahrizal Bahar Muzanar, pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SCMM, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin-poin. Yang pertama, product overview. Yang kedua, promotion strategi. Yang ketiga, consumer profile. Yang keempat, competitor analysis. Dan yang kelima adalah sales report. Yang pertama, dari product overview atau produk apa saja yang dijual atau yang diberikan dari martabak Barmus di sini adalah martabak dengan varian rasa. Martabak dengan varian rasa di sini ada yang martabak coklat kacang, martabak susu, martabak keju, martabak coklat keju, ada martabak pisang keju, dan juga martabak telur. Dan yang selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran pada martabak untuk penjualan pada martabak Baharmus. Ini adalah martabak yang pertama kita bisa lihat di sini ada martabak kacang coklat, ada martabak keju, ada martabak susu, ada martabak kombinasi antara pisang dan coklat, ada martabak antara kombinasi pisang dan keju, dan lain sebagainya. Gambaran-gambaran ini selain untuk dipresentasikan, tapi juga untuk bisa memikat para konsumen di luar sana. Yang selanjutnya pada promotion strategi, strategi apa saja yang digunakan pada martabak Barmus untuk memikat pelanggan supaya bisa membeli produk dari martabak Barmus. Yang pertama, promosi strateginya adalah pemasangan iklan, banner atau baligo. Martabak Barmus memasangkan banner dan baligo di setiap jalan, di beberapa titik jalan untuk memberikan informasi tentang adanya toko toko kuliner ya, dari toko kuliner martabak Barmus kepada orang-orang yang jalan di sekitar jalanan itu. Jadi memberikan informasi supaya bisa mengikat, supaya bisa menarik daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk bisa membeli martabak Barmus. Yang kedua, via media sosial atau via media sosial. Dan via media sosial ini baru digunakan, yang pertama adalah Facebook dan Instagram. Media sosial, kenapa digunakan melalui media sosial? Karena pengguna media sosial saat ini sangatlah banyak. Tentu saja bagi pemasaran akan lebih efisien lagi apabila dilakukan pemasaran secara media sosial. Yang ketiga adalah menggunakan konten video TikTok. Kita ketahui saat ini bahwa pengguna TikTok sangatlah banyak, dan salah satu aplikasi yang disukai para remaja, para orang tua, para anak-anak. Maka oleh sebab itu, membuat konten di TikTok dan bisa dilihat oleh pengguna TikTok lainnya akan menjadi nilai lebih dalam strategi pemasaran dari martabak Barmus ini untuk memikat hati para konsumen untuk bisa membeli martabak Barmus dengan beberapa varian rasa tersebut. Yang selanjutnya, consumer profile, target dari bisnis kuliner martabak Barmus ini ditujukan, yang pertama adalah tentunya para pencinta kuliner. Tentu saja di setiap wilayah pasti ada orang-orang yang suka akan makanan-makanan yang manis, atau juga mungkin orang-orang yang setelah makan yang berlemak atau makan-makan yang dari pedas-pedas mungkin membutuhkan makan makanan yang manis. Mungkin martabak ini bisa menjadi cuci mulut bagi para pencinta kuliner. Yang kedua, konsumen sekitar tempat jualan. Tentu saja, kenapa ditargetkan pada konsumen sekitar tempat jualan? Karena sebelum ada pendirian usaha bisnis kuliner martabak Barmus,
dilakukan sebuah studi kelayakan bisnis, di mana akan analisa terlebih dahulu tempat itu memungkinkan atau tidak untuk berjualan dalam segi apa keramaiannya, atau dari segi masyarakat sekitarnya apakah suka atau tidaknya kepada martabak dan lain sebagainya. Dan juga faktor-faktor seperti perizinan itu akan mempengaruhi pada pendirian usaha. Ini poin 2, konsumen sekitar tempat jalan. Sebelumnya sudah dilakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, terutama menganalisis tempat. Yang ketiga adalah konsumen dari luar wilayah. Jadi target dari pemasaran ini bukan hanya pada orang-orang ataupun konsumen yang ada di sekitar wilayah tempat usaha, melainkan juga dari luar wilayah. Makanya dari strategi promosi tadi, kami atau Martabak Bahar Mus melakukan strategi melalui via media sosial, menggunakan banner, dan juga konten TikTok untuk bisa memikat pengguna sekitar dan juga pengguna yang lebih luas lagi, bukan hanya pengguna di sekitar tempat usaha. Gitu. Selanjutnya, kompetitor analisis di sini menganalisis siapa saja sih yang menjadi tantangan bagi bisnis kuliner Martabak Bahar Mus ini. Yang pertama, jadi di wilayah ini banyak para pencinta selain martabak. Di sini ada pedagang kuliner sebelah. Jadi di sebelah tempat jualan usaha dari Martabak Bahar ini bersebelahan dengan pedagang sebelah. Jadi karena sekarang sebelah lagi booming-boomingnya, jadi bisnis Martabak Bahar Mus sedang mengalami tantangan. Jadi orang-orang lebih banyak jajan di luar martabak Bahar Mus, atau martabak lebih suka kepada makanan yang pedas-pedas seperti seblak. Tuh. Yang kedua, pedagang martabak varian rasa yang lebih banyak. Jadi memang di tempat kami berjualan, sebagai analisa untuk mendirikan usaha di tempat itu memanglah sangat bagus, tapi di lain sisi ada juga pedagang martabak dengan varian rasa yang lebih banyak. Jadi itu akan menjadi tantangan bagi Martabak Bahar Mus dalam penjualannya gitu. Dan yang ketiga adalah pedagang kuliner lain-lain. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumen bukan hanya mempunyai selera manis-manis saja, melainkan ada yang suka pedas, ada yang suka asam dan lain sebagainya, ada yang suka bakso, ada yang suka telur gulung dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi bisnis kuliner martabak, terutama Martabak Bahar Mus yang berada di lokasi wilayah tersebut. Namun untuk menyikapi dari tantangan ini, bisnis kuliner Martabak Bahar Mus tetap mempromosikan dengan strategi-strategi yang sudah disusun sebelumnya agar tetap konsisten untuk bisa memikat para hati pelanggan untuk bisa membeli Martabak Bahar Mus dengan harga yang bisa dibeli oleh setiap kalangan orang dan juga dengan cita rasa yang enak itu. Sementara itu kompetitor analisisnya dari bisnis kuliner dari Martabak Bahar Mus. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah sales report untuk perkiraan dari jika harga dari tiap martabak ini terjual 2 menu atau 2 rasa dua martabak dalam satu rasa per hari akan menghasilkan beberapa jumlah pendapatan berbeda-beda dilihat dari harga martabak yang berbeda varian rasanya. Contoh di sini ada martabak kacang dengan harga 25.000, perkiraan terjual per hari jika
dalam satu hari martabak yang coklat kacang bisa terjual 2 dalam sehari, maka jumlah pendapatan per harinya itu adalah 50.000. Nah, jika konsisten dalam satu bulan terjual sekitar 2 dalam satu harinya, maka dalam satu bulan coklat kacang akan terjual dan menghasilkan uang sebesar 1.500.000 dalam sebulan. Begitupun juga dengan susu, martabak keju, martabak coklat keju, martabak pisang keju, martabak eh, martabak telur. Jika saja perkiraan terjual dalam satu harinya adalah 2 dan dikalikan dengan harga satuannya dalam per hari akan didapatkan dengan hasil dengan berbeda-beda, dan juga jika dikalikan dengan pendapatan per bulannya, maka dari 14 total yang terjual dalam satu hari dikalikan dengan satu bulan akan mendapatkan 9.900.000 rupiah. Itu perkiraan yang akan terjual, yang akan didapatkan oleh martabak Baharmus jika dalam satu harinya, dalam setiap menu semuanya terjual dua martabak per hari. Dan keuntungan jika konsisten penjualan ini tetap konsisten, maka akan mendapatkan hasil yang optimal, dan di kemudian hari akan meningkatkan value dari bisnis kuliner martabak Baharmus. Pendapatan ini bisa ditambahkan kepada modal. Mungkin modal ini akan bisa menciptakan produk baru dari martabak Baharmus dan lain sebagainya. Dan apabila penjualan ini tidak sesuai dengan keinginan, seperti tidak laku ataupun lain sebagainya, maka tindakan bagi bisnis kuliner martabak Baharmus ini akan mengevaluasi beberapa hal yang harus diperbaiki. Misalnya dalam segi promosi kurang konsisten, atau dalam segi rasa masih ada kekurangan, itu akan selalu dievaluasi untuk bisa memuaskan hati para pelanggan. Dan itu menjadi strategi bagi bisnis kuliner martabak Baharmus agar tetap konsisten di bisnis kuliner, di dunia bisnis kuliner. Baiklah, itu pemaparan atau presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai activity report pada mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.